Di episode sebelumnya, di tengah Pil River yang sunyi, kepompong raksasa hitam putih mulai retak, dan dari dalamnya, lahirlah makhluk mengerikan. Ledakan ungu hitam melahap langit, dan sesosok iblis muncul, seekor Celestial Demon Marten raksasa, dengan mata ungu menyala dan cakar emas mematikan. Satu kepakan sayapnya menghancurkan udara, satu raungan mengguncang dunia. Namun belum sempat Lindong bernapas lega, sebuah suara dingin menggema, keluarlah. Ruang terbelah. Seorang lelaki tua muncul dari kehampaan, menghentikan serangan Marten, hanya dengan satu gerakan. Lindong menatap tajam, ancaman baru telah datang, dan kali ini, musuh mereka bukan makhluk biasa. Pertempuran baru, dimulai. Tawa kecil yang tajam memecah keheningan seperti belati menusuk udara. Haha, ekspresimu priceless banget, Lindong. Suara Little Marten terdengar tajam, penuh ejekan, namun ada riak emosi tersembunyi di baliknya. Sosok ramping dengan aura iblis yang baru kembali ke bentuk manusia itu menyipitkan mata, menatap Lindong yang masih terpaku. Namun hanya sesaat. Perlahan, bibir Lindong tertarik, bukan senyuman ceria, melainkan senyum penuh arti. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik sorot matanya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata. Ekspresi apa itu nak? Desis Little Marten, setengah sebal. Ingat ya, aku ini Celestial Demon Marten. Panggil aku kakek Marten. Lindong hanya menatap, diam. Tapi dari matanya, semua sudah jelas, kau bisa pura-pura keras kepala, tapi aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Mereka telah melalui pertarungan hidup dan mati. Bukan sekadar teman seperjalanan, tapi saudara. Persaudaraan yang dibentuk bukan oleh darah, melainkan oleh pilihan. Oleh takdir. Jadi, tanya Lindong pelan, setelah mendapatkan tubuh fisikmu kembali, apa rencanamu? Little Marten melirik santai. Aku tetap di sisimu. Badanku boleh kembali, tapi kekuatanku belum pulih penuh. Dan kau ini magnet masalah. Kalau aku pergi, bisa-bisa kubalik nanti cuma bawa nisanmu. Lindong menepuk bahu temannya, dengan suara yang pelan namun dalam. Saudaraku. Suasana mendadak berubah canggung. Little Marten buru-buru membuang muka, pipinya memerah. Tapi Lindong hanya tertawa kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa damai. Namun kedamaian tak bertahan lama. Wilayah Suan Timur terlalu berbahaya bagi Celestial Demon Marten. Identitas Little Marten harus tetap rahasia. Tenang saja, ujar Lindong dingin. Selama aku dan Little Flame berdiri, siapapun yang ingin mencelakai kita, akan lebih dulu berlutut. Sementara itu, di dimensi lain, di atas gunung penuh mayat, seorang makhluk bertubuh raksasa duduk dalam diam. Tubuhnya penuh luka, matanya tertutup, tiba-tiba, matanya terbuka. Sinar merah pekat menyala keluar, membelah udara seperti api neraka. Little Flame telah bangkit. Suara raungan menggelegar. Seekor harimau darah raksasa terbentuk di atas kepalanya, meraung ke langit. Namun Little Flame hanya menatapnya tanpa emosi, dan menelannya bulat-bulat. Kakak, bisiknya lirih. Apakah kau sudah kembali? Ia tersenyum. Satu langkah ke depan, dan lenyap ke dalam pusaran dimensi. Tapi sebelum pusaran itu menutup, seseorang muncul, seorang pria tua dengan mata sedalam malam. Ia berdiri diam, jubahnya melambai ringan, menatap ke arah ruang yang telah tertutup. Kuil harimau putih selalu mencetak monster, tapi bocah itu, dia menaklukkan dimensi mayat. Nada suaranya perlahan berubah menjadi kekaguman. Lindong, dan kawan-kawan, dunia belum tahu siapa mereka sebenarnya. Ia tersenyum tipis, dan lenyap. Di barat laut daratan, sebuah kota kuno bangkit dari debu sejarah. Aula kuno, dulu hanya titik sunyi di peta, kini berubah menjadi medan perburuan para raksasa. Orang-orang dari seluruh dunia berkumpul, demi satu tujuan, kekuatan abadi. Tapi saat semua harta mulai mengering, para pemburu berubah menjadi pemburu lainnya. Darah mulai mengalir di jalanan. Hukum satu-satunya, kekuatan. Namun situasi berubah. Ketika kerajaan super turun tangan. Kekaisaran Gan besar. 3 raja, 4 jenderal. Setiap dari mereka bisa menghancurkan gunung hanya dengan satu serangan. Dan kini, 2 jenderal agung menunggu satu nama. Lindong, Jenderal Api, Zhu Tianhuo. Jenderal Gunung, Mu Huang. Keduanya menunggu sang legenda dari kerajaan rendah. Dan tepat saat itu, langit bergemuruh. Pusaran spasial terbuka perlahan, dan dari dalamnya, 2 sosok muncul. Salah satunya berdiri dengan sorot mata tajam bagai pedang yang belum dihunus. Itu dia, Lindong. Sorak dan ketegangan menyatu. Seluruh kota, menahan napas. Apakah ini akhir dari keajaiban? Atau awal dari sebuah legenda yang akan mengguncang seluruh dunia?
Dalam kemegahan aula emas yang menjulang tinggi, setiap dinding memantulkan kilau keagungan, tapi juga ketegangan yang membakar. Di dalamnya, tiga sosok menciptakan atmosfer yang bisa mematahkan semangat siapapun yang tak cukup kuat. Yang pertama, pria berambut merah menyala, duduk malas di singgasananya. Tapi di tangannya, dua manik api berputar seperti bintang, tenang, tapi mematikan. Dialah Zhu Tianhuo, Jenderal Api Kekaisaran Gan Besar. Di sebelahnya, seorang raksasa diam. Tidak bicara, tidak bergerak, tapi aura yang memancar dari tubuhnya, seperti gunung yang hendak meledak. Dialah Mu Huang, Sang Jenderal Gunung. Di depan mereka, Tian Zhen bicara dengan senyum menggilat. Suaranya merendah, tapi syarat tipu daya. Lin Dong tahu kalian di sini, tapi dia memilih bersembunyi. Mundur sekarang, bukankah itu yang dia inginkan? Zhu Tianhuo menyipitkan mata. Suaranya ringan, tapi mengandung bara. Pandai kau bicara, tapi kali ini, kau benar. Aku ingin melihat sendiri, pria yang konon mampu mengalahkan tiga penguasa barat laut. Tiba-tiba, angin berubah. Mu Huang mendongak. Tatapannya tajam, mengarah keluar. Mangsa kita, telah muncul. Langit terbelah. Dari dalam pusaran muncul dua sosok yang menyita seluruh perhatian di aula kuno. Lin Dong, dan di belakangnya, dengan senyum malas dan aura sombong, Little Marten. Kau benar-benar pembawa masalah, ejek Marten. Sepertinya kita jadi pusat perhatian, jawab Lin Dong ringan. Tak perlu kata-kata lebih banyak. Langit pecah oleh tekanan. Dua bayangan turun dari udara. Aku, Zhu Tianhuo, dan aku, Mu Huang. Aku, Lin Dong, dari Kekaisaran yang hebat. Serahkan warisan itu, kata Zhu Tianhuo datar. Dan kami akan membiarkanmu hidup. Little Marten hanya tertawa mengejek. Mereka bahkan lebih sombong dari aku. Lin Dong melangkah maju. Tatapannya tajam. Jika kalian pergi sekarang, aku tidak akan menganggap kalian musuh. Zhu Tianhuo tertawa pelan. Kau ulangi itu. Langit pecah lagi. Pusaran spasial terbuka untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, aura yang muncul lebih gelap, lebih liar. Udara dipenuhi bau darah dan iblis. Lalu, terdengar suara yang mengguncang tulang dan jiwa, sosok besar perlahan muncul. Seperti raksasa dari neraka, tubuhnya penuh bekas luka, dan di bahunya, sebatang logam hitam yang tampak bisa meremukkan gunung. Itu dia, api kecil. Wajah Lin Dong berubah. Senyum haru muncul di wajahnya. Api kecil. Binatang raksasa itu menatapnya, dan tersenyum. Kakak laki-laki. Suasana yang tegang seketika pecah oleh momen penuh emosi. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Zhu Tianhuo berdiri. Suaranya tajam seperti pisau. Cukup lucu. Tapi kalian telah menghina Kekaisaran Gan Besar. Api kecil mengangkat logamnya. Mata menyala dengan niat bertarung. Kalau begitu, mari kita bertarung. Mu Huang dan Zhu Tianhuo bergerak. Udara memanas. Riak energi mengguncang langit. Kami dari Kekaisaran Gan Besar. Suara Mu Huang meledak. Lin Dong menjawab tenang namun penuh tekanan. Aku tahu, tapi warisan ini, bukan untuk diserahkan. Api kecil melesat seperti meteor berdarah. Batang logamnya menghantam Mu Huang. Suara dentang logam mengguncang langit. Keduanya, seimbang. Namun serangan belum berakhir. Api kecil berubah menjadi badai serangan. Zhu Tianhuo maju, tombak apinya menembus ke depan. Tombaknya dihentikan oleh Lin Dong. Kau lawanku. Tombak tulang buaya surgawi kini mengarah ke jantung pertempuran. Yakin, kau pantas melawanku? Tanya Zhu Tianhuo, tersenyum buas. Jika aku menang, Lin Dong menatap tajam. Aku akan masuk peringkat nirvana. Udara hening. Semua praktisi menahan napas. Pertempuran besar telah dimulai. Dan tak ada tempat bagi yang lemah. Di langit yang memerah bagai lautan api, ledakan energi Yuan Power menggema bagaikan genderang perang. Dari tubuh Zhu Tianhuo, aura merah menyala menyapu langit, membuat seluruh aula kuno bergetar seperti hendak runtuh. Sorot matanya menyala buas, seolah hendak memangsa siapapun yang menghalangi jalannya. Namun, di hadapannya, Lin Dong hanya berdiri. Tegap, tenang, tatapannya tajam namun dingin. Ia telah menembus badai yang lebih mengerikan dari ini. Lawan di depannya, bukan yang pertama, dan jelas bukan yang terakhir. Serahkan padaku, ucap Lin Dong kepada Little Marten, tanpa menoleh. Little Marten hanya menyeringai, santai dan sinis. Heh, aku tak tertarik melawan ikan kecil. Kata-kata itu menusuk harga diri Zhu Tianhuo seperti pisau. Wajahnya menghitam, dan dalam sekejap, tombaknya melesat. Bayangan tombak merah menyala menghujani Lin Dong seperti meteor di tengah malam. Tapi tombak tulang Lin Dong memancarkan cahaya tajam, menahan semua serangan. Percikan logam bertebaran, udara berdesing, dan setiap tabrakan menggemakan suara kehancuran. Langkah demi langkah, Lin Dong maju.
Tombaknya menari, menusuk, memotong, dan menantang kekuatan Zhu Tianhuo dengan keberanian yang membakar. Sementara itu, di sisi lain, Little Flame, dengan armor darah membara, bertarung sengit melawan Jenderal Mu Huang. Tinju beradu, senjata menghantam, dan kekuatan tubuh emas Nirvana bersinar menakutkan. Tubuh gunung barbar, geser gunung. Flame Demon Spirit, bakar langit. Dua kekuatan menghantam cakrawala bersamaan. Angin badai bercampur api neraka menyapu dunia, menelan segalanya. Namun, Lindong tak goyah. Di tengah kehancuran itu, ia berdiri. Mata tenangnya memancarkan cahaya hijau, dan tiba-tiba, raungan naga menggema dari tubuhnya. Langit bergetar hebat. Dua tinju raksasa turun dari angkasa, menciptakan pusaran kehancuran yang mengancam nyawa Lindong dan Little Flame. Tapi, seni bela diri jiwa, ya. Lindong berbisik. Tapi, belum cukup. Cahaya hijau meledak dari tubuhnya, membentuk benteng tak tergoyahkan. Tinju api menghantamnya, tapi justru, menghilang dalam cahaya hijau itu, seperti dilempar ke lautan dalam tak berujung. Ketika cahaya mereda, Lindong masih berdiri. Menahan tinju iblis, dengan satu tangan. Penonton menahan napas. Bahkan langit pun terdiam. Di sisi lain, Little Flame mengaum seperti harimau neraka. Tinju raksasa Mu Huang dilawan dengan kekuatan brutal. Dalam satu pukulan dahsyat, tubuh raksasa itu terangkat, lalu, dibanting ke tanah, merobohkan bangunan dan membuat bumi bergetar. Haha, tawa Lindong dari atas. Sepertinya temanmu bukan tandingan saudaraku. Zhu Tianhuo membalas dengan kemarahan membara. Tubuhnya meledak menjadi raksasa api, menyapu langit, dan mengeluarkan serangan mematikan. Namun semua itu tak cukup. Lindong, dengan sisik hijau menyelimuti tubuhnya, membalas dengan serangan yang menggetarkan surga. Tangan merobek langit naga hijau. Tangan naga hijau meledak ke depan, menembus tubuh raksasa Zhu Tianhuo. Tubuh raksasa itu, retak. Dunia seperti membeku. Zhu Tianhuo memandang tangannya sendiri, tak percaya. Ini, mustahil. Tapi Lindong hanya menatapnya dingin, dengan mata seorang pejuang sejati, yang telah menginjakkan kaki di puncak kekuatan bukan karena takdir, tapi karena darah, tekad, dan kehendak tak tergoyahkan. Ledakan yang mengguncang langit kembali terdengar, seperti dewa murka yang menggebrak alam semesta. Di tengah cahaya yang menyilaukan dan awan yang terbelah, satu tangan menembus raksasa api di langit. Itu, tangan Lindong. Tangannya bukan lagi tangan manusia biasa. Itu ibarat pedang surgawi yang menembus pertahanan monster api Zhu Tianhuo, yang konon tak tergoyahkan. Dari seluruh kota, ribuan mata menyaksikan dengan tak percaya. Sosok Lindong melayang dengan tenang, sedangkan tubuh raksasa api mulai gemetar, dan kemudian, meleleh seperti lilin di hadapan matahari. Di dalam tubuh raksasa, Zhu Tianhuo, sang jenderal api kekaisaran Gan besar, terperanjat. Kau, namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, api di sekelilingnya mendesing, berubah menjadi badai merah yang menyerbu tubuh Lindong. Ini bukan api biasa, ini adalah api jiwa, api penghancur. Tapi Lindong hanya tersenyum, dingin, menantang. Dengan satu pikiran, kekuatan pemakan di dalam tubuhnya bangkit. Ki panas yang menyerang dari segala arah, lenyap dalam sekejap seperti debu tersedot ke dalam pusaran hitam. Sekarang lihat, bagaimana aku hancurkan tubuh iblis apimu. Suara Lindong menggema seperti denting petir. Boom! Tubuh iblis api itu mulai memudar, kerangka energi mulai retak, dan hanya dalam beberapa detik, hancur total. Tubuh Zhu Tianhuo terlempar keluar, wajahnya hijau keputihan. Ia, jenderal kebanggaan kekaisaran Gan besar, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dan Lindong belum selesai. Dia melesat ke depan, tangannya yang bersisik hijau menyambar ke arah tenggorokan Zhu Tianhuo seperti kilatan petir. Tombak panjang sang jenderal menyambut dengan desingan maut, tetapi Lindong menangkapnya dengan tangan kosong. Sisik di tangannya bersinar, dan dengan kekuatan tak masuk akal, tombak itu hancur. Pecah jadi serpihan di depan seluruh kota. Zhu Tianhuo mundur dalam kekacauan, tubuhnya diserang oleh serpihan tombaknya sendiri. Sementara Lindong berdiri di sana, tak tergoyahkan. Dan saat dia akan menyumpah, sebuah cahaya menabraknya, lebih cepat dari yang bisa dilihat mata. Lindong muncul di hadapannya seperti bayangan maut. Sebelum Zhu Tianhuo bisa bereaksi, pukulan telapak hijau menghantam dadanya. Aura pelindung emas pecah, dan tubuh Zhu Tianhuo melesat seperti bola meriam, memuntahkan darah di udara. Hening seluruh kota tenggelam dalam keheningan. Bahkan Tianzhen, yang tadinya menyombongkan diri, hanya bisa berdiri pucat pasi. Dalam sekejap, dia tahu, Lindong kini bukan lagi musuh yang bisa dia sentuh, apalagi kalahkan. Dan saat Zhu Tianhuo terbatuk darah, suara Lindong yang tenang menggema. Kalian berdua, telah kalah.
Suara itu seperti palu takdir. Sebuah ledakan lain mengguncang medan pertempuran di sisi lain, di mana Little Flame, harimau darah dari api abadi, melawan Mu Huang. Tinju demi tinju mengubah badai menjadi jurang kematian. Tubuh Mu Huang, yang selama ini tak tergoyahkan seperti gunung, meledak oleh tinju Little Flame. Sosoknya terpental, berlumuran darah dan terhempas ke reruntuhan bangunan. Hari ini, dua jenderal kekaisaran kalah. Dan dua anak muda, Lindong dan Little Flame, bangkit sebagai bintang baru dunia. Mulai sekarang, Lindong dan Little Flame resmi masuk peringkat Nirvana. Setelah 1 tahun tenggelam dalam kekacauan, nama Lindong kini bergema kembali, sebagai ancaman baru di medan perang dunia. Di kejauhan, orang-orang dari Kekaisaran Tebing Iblis hanya bisa menatap kosong. Si Xuan menggertakkan gigi. Si Kun menarik napas panjang. Dulu dia cuma semut, sekarang dia monster. Tak ada lagi yang meragukan Lindong. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Di perang 100 kekaisaran nanti, seberapa jauh Lindong akan terbang?